Mari kita terus doakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan peniwaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Restorasi Pondok Daun. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara di dalam Tuhan, marilah kita ibadah saat ini, kita bersama-sama berdoa syafaat dalam nama Tuhan Yesus. Ora bata akasya karabah mata kaasikira. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu. Pada hari ini di ibadah saat ini, kami minta urapan-Mu ya Bapa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pemimpin-pemimpin gereja. Dari Bapak Pembina kami Dr. Insinyur Niko Notoraharjo beserta anak cucu mantu dan keempat wakilnya. Dalam nama Yesus, Engkau berkati hamba-Mu ini ya Bapak. Berkati Bapak rayon kami Pak Weko beserta istri anak cucu mantu dan kedua wakilnya. Diberkati hamba-Mu ini. Diberkati rayon 8 yang dipimpinnya. Diberkati Lipo Cikarang dan sekitarnya. Damai sukacita Tuhan Kau berkati bagi hamba-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Urapan yang sama turun bagi Bapak Gembala Sidang kami Pak Riki beserta istri dan anak-anaknya. Diberkati hamba-Mu ini Tuhan. Urapan-Mu penuh Tuhan Yesus, kepemimpinannya di dalam gereja Rayon 8 Grand Wisata, membawa jemaat-jemaat ini semakin setia di dalam Engkau.
Diberkati juga wakilnya Pak Endang Tuhan, beserta istri dan anak-anaknya. Diberkati hamba-Mu ini. Diberkati pelayanan terus yang semakin setia di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati ibu rohani kami, Ibu Mita, semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Diberkati sukacitanya penuh urapan-Mu turun Tuhan. Diberkati pelayanannya bagi Ibu Mita. Tuhan, berkati kedua anaknya Epi, Egi, damai sejahtera. Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan yang sama turun bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pujian, singer, tim musik, media. Dalam nama Yesus, urapi hamba-hamba-Mu ini. Urapi Tuhan Yesus, ibadah anak-anak generasi-Mu, dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, anak-anak muda Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau berkati anak-anak generasi-Mu semakin sehat, semakin kuat, semakin sukacita di dalam Engkau. Berkati kepintaran masa depan mereka Tuhan. Walaupun hari-hari ini mereka bersekolah melalui online di rumah, tapi tetap sukacita mereka Tuhan. Engkau berkati. Diberkati juga guru sekolah minggu, semakin kreatif dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Raba Atakasya Karaba Mata Kasikira. Berkati SPK Rayon, SPK 17 Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para mentor Tuhan, berkati para pembina, berkati para sahabat. Tuhan, urapan-Mu turun bagi SPK 17 ini. Banyak Tuhan yang dimenangkan, merdeka di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa Tuhan hari-hari ini Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Shalom Indonesia. Diberkati bangsa negeri kami tercinta ini Tuhan. Berikan damai Tuhan bagi Indonesia. Berkati Bapak Presiden kami, wakil dan menteri-menteri yang ada Tuhan Yesus. Yang Kau berkati Tuhan Yesus kemampuannya membawa Indonesia di dalam damai-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kepemimpinan Bapak Presiden kami. Setiap desa-desa, dusun-dusun, pulau-pulau, kota-kota ada nama Yesus dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan akan terjadi Tuhan bagi Indonesia. Ekonomi juga Tuhan Yesus akan pulih. COVID-19 ini akan berlalu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami akan menjadi pemenang karena ada kuasa Yesus. Mujizat-Mu akan turun di balik Pentakosta ketiga ini Tuhan. Api kemuliaan-Mu menyala-nyala Tuhan Yesus, membakar setiap jiwa-jiwa yang rindu datang kepadamu. Setiap tulang-tulang yang kering Tuhan Yesus, semuanya di setiap jalan-jalan ada nama Yesus dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau baik, sungguh baik. Berkati juga Bekasi Tuhan, Kota Madia Kabupaten. Lawat Kota Bekasi, buat damai, ketenangan, ketentraman bagi wilayah Bekasi Tuhan. Setiap pemerintahan yang ada Engkau berkati. Mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik. Inilah doa sembahyang kami Tuhan Yesus. Nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Yuk mari sama-sama kita memuji Tuhan hari ini. Saya percaya kalau kita di sini bersukacita, Anda-anda yang sedang ada di rumah-rumah mengikuti ibadah ini pun juga penuh dengan sukacita. Katakan amin. Amin. By the way, hari ini kita memperingati juga hari Imlek. Jadi kasih tahu kanan kirinya, ayo bersemangat lagi buat Tuhan. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Come on. Tangannya buat Tuhan dan katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya tusuk cita. Sekali lagi katakan, mari masuk. Mari masuk gerbangnya dengan hati
Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau sorakan kebesaran-Mu ya Tuhan. Kaulah kekuatan kami dan gunung batu kami. Katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, tolong sertakan kami Tuhan. serahkan Kau sertaku. Dengan imanku, Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. bersamaku Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 Yesus Kau kekuatan di hidupku, amin. takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam Tuhan, Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. dengan iman kami, Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, oh, bersama katakan, Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan
Haleluya. Haleluya. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan, lebih dari apapun. Sungguh kami cinta Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau angkat tangan kami memuji-Mu selalu. Kami angkat suara kami mau menyembah-Mu selalu dalam kehidupan kami. Sungguh Kau baik, sungguh Kau teramat baik ya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every way that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, in my life, oh Lord, in all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Bersama katakan, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Taruh tanganmu di dadamu dan katakan, all my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so good.
great that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Iman kami hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Sungguh Kau baik ya Tuhan. Walaupun di tengah badai, kasih-Mu tak selalu ada buat kami ya Tuhan. Engkau dahsyat di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan hidup kami. Dan kami mau berkata, sungguh Engkau baik ya Tuhan Yesus. Kami mau nyanyikan kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Walaupun lewati masalah, namun hati kami akan tetap percaya kepadamu. Sebab kami tahu Engkaulah Bapa, Engkaulah Allah kami. Haleluya, kami nyanyikan kebesaran-Mu. Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Bersama-sama yuk kita sembah Tuhan saat ini. Saudara yang ada di rumah-rumah, angkat kedua tanganmu dan sembah Tuhan saat ini. Nikmati hadiratnya saat ini. Biar tangannya saat ini menjamah setiap kami. Oh, jamah kami Tuhan. Haleluya. Dalam kelemahan kami, Engkaulah sumber kuat kami ya Tuhan. Jesus, Engkaulah sumber pengharapan kami. Tuhan Yesus, haleluya. Oh, Jesus, Jesus, we worship you Lord. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita katakan pujian ini. And all my life you have been faithful. All my life, Lord, you have been so, so good. With every breath that I have made, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath oh, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi katakan, oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I have made, I will sing of the goodness of God. And I will sing, Lord, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami selalu percaya bahwa penyertaan dan tuntunan-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami.
Sekalipun di dalam lembah kelam pun, kami tak akan pernah takut. Sebab Engkau Allah yang ada selalu beserta dengan kami. Thank you, Jesus. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun Badai topan datang menerpa, ku tak takut, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bersama-sama kita mau katakan pujian ini. sekalipun Aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. sekalipun Badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Taruh tanganmu di dada, katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lagi-lagi kita mau katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah
Shalom semua! Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali. Di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya.
Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun, walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saatnya kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada dan beribadah kepada Tuhan hari ini bersama dengan keluarga dan jemaat Tuhan. Dan kami rindu agar supaya hidup kami diberkati terlebih oleh kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita dan terang bagi setiap jalan hidup kami. Supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak terjatuh, tapi hidup kami semakin berkenan. Karena firman yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami bertindak, berlaku dan berbuat hal yang berkenan dalam rangka untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tanpa Roh Kudus kami tidak mampu. Kami butuh urapan-Mu ya Roh Kudus. Bejana tanah hati kami menjadi tanah yang baik subur bagi benih firman-Mu jatuh. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yang pertama tentunya terima kasih buat Tuhan atas kesempatan yang diberikan bagi saya untuk menyampaikan dan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan yang kedua tentunya berterima kasih buat Gembala Gereja Bethel Indonesia Grand Wisata Tambun Bekasi, Bapak Pendeta Riki yang sudah memberikan kepercayaan bagi saya untuk berbagi dan menyampaikan khotbah firman Tuhan hari ini. Saudara kasih dalam Tuhan, hal yang akan saya sampaikan bagi kita hari ini adalah berbicara tentang yang berjudul apa yang Anda takutkan. Kenapa ini menjadi judul ataupun tema khotbah saya hari ini? Karena kita tahu keadaan sulit yang terjadi hari-hari ini sampai dengan saat ini telah menciptakan sebuah ketakutan bagi manusia. Dan kita tahu bahwa COVID-19 juga penyebarannya masih meningkat, belum selesai. Dan kemudian kita tahu bersama-sama gempa, ya bencana alam yang terjadi di negara kita, di mana beberapa tempat wilayah daerah mengalami gempa dan juga mengalami banjir, tanah longsor. Dan kita tahu juga keadaan kondisi ekonomi yang dimana sampai saat ini juga belum membaik. Banyak para investor yang menahan untuk tidak berinvestasi. Dan banyak perusahaan-perusahaan juga yang merumahkan karyawan sehingga menambah peningkatan, yaitu orang-orang yang ada di dalam pengangguran. Saudaraku, mau tidak mau, suka atau tidak suka, keadaan ini adalah realita hidup yang harus dihadapi.
setiap orang, sehingga ini menciptakan satu ketakutan yang berlebih. Saya coba cari di Alkitab, ternyata kata takut itu pertama kali ada di dalam kitab Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan 9. Kita tahu bagaimana kisah, yaitu mula-mula manusia pertama, Adam dan Hawa, mereka jatuh di dalam dosa karena mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan Allah, yaitu buah yang baik dan yang jahat, dan sehingga akibat itu manusia jatuh di dalam dosa, ada di dalam ketelanjangan. Dan ketika mereka mendengar suara langkah Tuhan Allah di Taman Eden, maka mereka manusia itu bersembunyi, dan dikatakan Alkitab berkata mereka ada di dalam ketakutan. Sebenarnya ada banyak ayat di dalam Alkitab bicara tentang ketakutan atau jangan takut. Contoh di dalam Alkitab, di dalam Injil Yohanes 6 dikisahkan bagaimana para murid mereka akan menyeberang ke Kapernaum dan mereka ada di dalam perahu, dan Yesus tidak ikut serta dengan mereka. Dan ketika mereka ada di tengah-tengah danau tersebut, angin yang begitu kuat datang, dan pada saat yang bersamaan Yesus berjalan di atas air. Para murid yang ada di dalam perahu, mereka takut, sehingga mereka katakan bahwa Yesus adalah hantu. Saudara kasih dalam Tuhan, keadaan kondisi di sekitar, goncangan dan juga angin yang begitu kuat membuat satu ketakutan para murid pada saat itu. Tapi apa yang Yesus katakan kepada para murid yang berada di dalam perahu? Aku ini, jangan takut. Saudara kasih dalam Tuhan, mari saya akan masuk lebih lagi bagi kita. Itu sebabnya sehingga tema khotbah yang saya sampaikan hari ini adalah apa yang Anda takutkan. Sepanjang pelayanan saya perhatikan secara umum, minimal ada 3 hal yang membuat seseorang ada di dalam ketakutan atau membuat orang menjadi takut. Yang pertama yaitu takut dalam tanda petik mereka tidak dianggap atau mereka tidak dihormati. Ada falsafah bagi orang Batak, karena saya tahu betul saya dari suku Batak, yaitu yang berkata Hamoraon, Hagabeon, Hasangamon. Apa itu? Hamoraon bicara tentang kekayaan. Hagabeon bicara tentang kesuksesan, pangkat, dan derajat. Hasangamon bicara tentang terhormat ataupun dihormati. Secara umum, hal ini yang menjadi satu pengejaran manusia agar mereka dapat menunjukkan eksistensi diri mereka sebagai pribadi dalam tanda petik yang merasa diberkati. Dan saya mau katakan, apabila seseorang tidak memiliki satu pondasi dasar yang kuat akan kebenaran firman Tuhan, maka mereka akan jatuh di dalam satu konsep hidup yang hanya untuk memikirkan pengejaran-pengejaran kepada harta dan kekayaan, pengejaran-pengejaran kepada posisi, kedudukan, jabatan, sehingga dengan berbagai macam cara hal, perhatikan, iblis akan menangkap ini, sehingga akan menyesatkan mereka tersebut. Padahal sesungguhnya saudara kasih dalam Tuhan, kekayaan dan kesuksesan dan kehormatan adalah produk dunia yang merupakan capaian-capaian semu. Banyak kali orang terlalu peduli pada apa pandangan orang lain, sibuk dengan kata-kata orang terhadap kita, sehingga ketika mereka merasa tanda petik mereka tidak dihargai, mereka tidak dihormati, sehingga ini yang muncul dan keluar dari manusia, dari daging manusia, dari kedagingan manusia, yaitu mereka akan berontak, terjadi amarah, kebencian,
dengki dan dendam serta sakit hati. Perhatikan saudara kasih dalam Tuhan, nilai hidup kita tidak ditentukan apa pandangan orang. Nilai hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang terhadap kita. Akan tetapi nilai hidup kita, seberapa banyak kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita bagi Tuhan dan kerajaannya. Maka itulah sejatinya nilai hidup saudara dan saya. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, kita ingat salah satu hal yang dikecam oleh Yesus Kristus terhadap ahli Taurat dan orang Farisi. Apa kekurangan daripada ahli Taurat dan orang Farisi? Mereka rajin beribadah, mereka hafal dan mereka tahu ayat firman, dan mereka mengajarkan Taurat. Akan tetapi ada satu hal yang Tuhan Yesus hardik dari ahli Taurat dan orang Farisi, karena mereka suka mencari hormat dari manusia, mencari kehormatan. Saudara kasih dalam Tuhan, dan ini sangat bertolak belakang bagaimana apa yang Yesus katakan di dalam Injil Yohanes 5 ayat 41 yang berkata, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Sejatinya saudara kasih dalam Tuhan, saudara saya tidak membutuhkan hormat dari manusia, karena kita tahu yang kita hormati adalah Allah. Dan kalau hidup kita benar, dan kalau hidup kita lurus, dan kalau hidup kita berkenan, maka kita percaya Allah, kuasa dan kemuliaannya memenuhi hidup kita, sehingga ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara kasih dalam Tuhan, ada contoh yang akan saya bagikan bagi kita, yaitu kami ini tinggal di dalam sebuah kompleks di dalam perumahan di Harapan Indah Bekasi. Dan saya perhatikan ketika saya berada di pintu gerbang security, karena kami juga sebagai pengurus di warga lingkungan tersebut, dan saya perhatikan orang-orang Kristen, mereka yang keluar masuk berkendaraan, buka kaca mobil saja pun mereka enggan, apalagi untuk menegur. Dan saya mau katakan bahwa ini sesuatu hal menurut saya, orang-orang Kristen yang kurang peka menempatkan dirinya di dalam sebuah lingkungan. Menyapa, keamanan ataupun security sesungguhnya adalah sesuatu hal untuk bagaimana kita menghargai jerih lelah mereka, sekalipun hal itu mereka tidak harapkan, ataupun meski mereka melakukan sebagai tugas karena mereka digaji. Akan tetapi sesungguhnya kita sebagai orang-orang Kristen harus menempatkan diri kita pada tempat yang tepat, sehingga orang boleh melihat satu perbedaan bagi kita orang-orang percaya, sehingga kita dapat katakanlah memanusiakan manusia sekalipun mereka tidak meminta satu penghormatan bagi kita. Akan tetapi ketika kita menyapa, ketika kita menegur mereka yang melakukan tugas pekerjaannya, maka sesungguhnya ini juga merupakan satu bagian dalam kehidupan kita untuk mencerminkan satu pribadi Kristus Yesus yang selalu ada di tengah-tengah orang banyak dan selalu menjadi berkat dan memberkati, dan terlebih melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, begitu juga mungkin kita ketika mungkin kita ada di dalam sebuah restoran atau tempat makan, saudara kasih dalam Tuhan, pelayan-pelayan mungkin mereka memberikan pelayanan bagi kita. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan bahwa kalaupun kita mengalami hal-hal yang kurang tepat, artinya yang tidak sepantasnya kita terima, tapi kita harus mengerti mungkin mereka, karyawan-karyawan tersebut, mereka ada dalam kelelahan ataupun keletihan. Maka sesungguhnya mari kita tempatkan diri kita, saudara kasih dalam Tuhan, pada tempat yang tepat, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Suatu saat, satu malam kami ada makan setelah habis pelayanan, dan kemudian seorang yang mengantar makanan, dan saya lihat dia tidak menggunakan masker, dan kemudian saya ingatkan dia, mengatakan, kenapa kamu nggak pakai masker? Dan dengan enaknya dia bilang, itu nggak pakai masker yang di sana, katanya, ketika melihat kepada orang-orang yang sedang makan di luar sana, di meja sebelah. Saudara kasih dalam Tuhan, saya tahu artinya pengetahuan mereka hanya sebatas seperti itu. Akan tetapi saya ingatkan, ya sudah, ya kembali kepada diri mereka. Yang penting kita sudah mengingatkan mereka. Saudara kasih dalam Tuhan, selanjutnya saya mencatat hal yang kedua. Takut yang kedua adalah takut
miskin. Banyak orang merasa terganggu dengan apa yang menjadi pandangan orang, terganggu dengan apa yang menjadi perkataan orang, merasa terganggu. Kamu miskin, kamu tidak bisa apa-apa, kamu susah, kamu tidak berguna, masa depanmu suram. Ini kata-kata ucapan-ucapan yang sering kali mungkin mengganggu saudara dan saya. Sehingga dengan segala upaya manusia berusaha untuk mengejar yang namanya sebuah kekayaan. Berusaha untuk mengejar yang namanya prestasi-prestasi dunia. Prestasi-prestasi yang semu. Dan tidak bernilai kepada kehidupan kekal. Contoh, kita ingat bahwa belum lama satu kejadian. Di tengah situasi yang sulit sekarang, masyarakat di dalam kesulitan, akan tetapi ada saja, dan bahkan pejabat negara di Kementerian Sosial yang korupsi. Waduh, saudara kasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang tidak pantas seharusnya dilakukan. Apalagi mereka adalah sebagai pejabat publik yang notabene kehidupan ataupun penghasilan mereka ataupun gaji mereka itu berasal daripada rakyat, akan tetapi uang rakyat saja pun mereka hajar dan mereka rampok, mereka korupsi. Dan saya mau bilang bahwa ini seperti hati nurani yang sudah tumpul. Misalnya juga saudara kasih dalam Tuhan, karena mungkin seseorang yang tadinya mereka kaya dengan memiliki materi yang berlimpah, akan tetapi saat jatuh sehingga mereka tidak dapat menerima realita keadaan yang mereka hadapi, sehingga terjadi pertengkaran, terjadi percekcokan suami dan istri, rumah tangga sehingga hancur dan berantakan karena memikirkan yang namanya harta dan kekayaan. Saudaraku, menjadi kaya sesungguhnya tidaklah salah, akan tetapi memiliki satu motivasi untuk mengejar kekayaan itu yang salah. Maka kalau itu yang menjadi satu motivasi seseorang, maka iblis akan memelintir, akan melakukan hal untuk menyimpang dari kebenaran. Saudaraku, ingat bagaimana tipu daya iblis ketika iblis mencobai Yesus dengan memperlihatkan, dengan menawarkan kemegahan kerajaan dunia, menawarkan kerajaan dunia dan berkata, semua itu aku akan berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepada aku. Tapi Yesus menghardik, hanya Tuhan Allah sajalah yang disembah. Saudara kasih dalam Tuhan, perhatikan. Ketika seseorang mereka masuk dalam satu prinsip hidup untuk mengejar yang namanya kehormatan, mengejar yang namanya untuk dihargai, mengejar yang namanya harta dan kekayaan, maka iblis akan menangkap ini, akan menggojo, akan memelintir, sehingga orang akan dapat melakukan hal-hal yang tidak pantas, yang tidak berkenan, menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Sebab itu pesan Tuhan di dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan 19 kita buka. 1 Timotius 6 ayat 17 yang berkata demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18 kita baca juga. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19, dan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Artinya bahwa yang justru yang harus kita kumpulkan adalah harta untuk bagaimana membawa hidup kita mencapai pada hidup yang sebenarnya, yaitu masuk di dalam kekekalan. Yang kita lakukan, kita kerjakan adalah justru untuk mengumpulkan harta-harta di sorga. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, yang hal yang ketiga, takut yang ketiga adalah takut
tentang yang namanya sebuah kematian. Sesungguhnya kematian adalah satu sarana yang Tuhan sediakan bagi orang percaya untuk datang ke rumah Bapa di sorga. Sesungguhnya bahwa kematian adalah sarana untuk menghantarkan orang dalam penggenapan janji Bapa, yaitu masuk kepada sorga yang kekal. Dan kematian adalah sarana untuk beroleh istirahat dari jerih lelah hidup kita, seperti yang tercatat di dalam Wahyu 14 ayat 13, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Itulah sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hidup kita supaya semakin berkenan, sehingga ketika ajal menghampiri kita, ketika kematian menghampiri kita, maka tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi hal yang ditakutkan. Sebab Alkitab katakan justru berbahagialah orang yang mati di dalam Kristus Tuhan. Katakan amin. Sebab kelak kita akan berjumpa dengan penyelamat hidup kita, Yesus Kristus, bersama dengan Bapa di sorga. Lantas, apakah merasa tidak dihargai, tidak dianggap, atau berkeadaan kurang beruntung secara ekonomi, miskin dan tidak kaya, ataupun serta kematian adalah satu hal yang perlu ditakutkan? Saya mau katakan tidak. Akan tetapi justru hal yang patut kita takutkan adalah ini. Perhatikan. Yang pertama, kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius 7 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 23 yang berkata demikian. Pada hari terakhir banyak orang akan berusaha banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang pertama justru yang harus kita lakukan adalah, saudara kasih dalam Tuhan, yang kita takutkan adalah jika Tuhan tidak kenal saudara dan saya. Sebab dikatakan, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Saudara kasih dalam Tuhan, ini sesuatu hal yang sangat mengerikan. Ketika kembali saya renungkan ayat ini, hati saya bergetar. Saudara kasih dalam Tuhan, jangan sampai kita sudah berjerih lelah, kita lakukan kehidupan, menjalani kehidupan kita, akan tetapi pada endingnya, pada akhirnya Tuhan tidak mengenal kita. Dan dia katakan, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Pagi hari ini saya tidak tahu kejahatan apa yang kita lakukan. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita renungkan baik-baik. Kita buka hati kita, kita buka diri kita. Apabila masih ada hal yang kita perbuat dalam kehidupan kita, kejahatan yang terselubung, yang tersembunyi, yang mungkin orang lain tidak lihat, akan tetapi dengar baik, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Pagi hari ini, mari kita mau agar supaya hidup kita kelak, ketika saat dan harinya, Dia mengenal saudara dan saya. Katakan amin. Yang kedua, justru yang kita takutkan, saudara kasih dalam Tuhan, bukan karena kita tidak dihargai, bukan karena kita tidak dianggap, bukan karena kita dalam berkekurangan, kurang beruntung di dalam hal ekonomi, bukan karena kita takut akan mati, akan tetapi hal justru yang kita takutkan adalah kelak, seperti yang ada di dalam Ibrani 3 ayat ke-10 sampai dengan ke-11. Kita buka Ibrani 3 ayat ke-10 sampai dengan 11. Firman Tuhan berkata demikian, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Mereka ada di padang gurun menuju kepada tanah perjanjian yang Tuhan janjikan bagi mereka.
Akan tetapi dikatakan pada saat itu, bangsa Israel mereka jatuh dan bangun, mereka jatuh dan jatuh di dalam dosa. Yaitu dikatakan bahwa itulah sebabnya aku murka kepada angkatan ini dan berkata, selalu mereka sesat hati, mereka degil. Mereka telah mengalami Tuhan, bagaimana Tuhan menuntun memimpin mereka, mencukupkan kebutuhan mereka, keperluan mereka, penyertaan Tuhan bagi mereka. Akan tetapi ternyata mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan Allah. Sehingga kisah tentang perjalanan hidup bangsa Israel ini menjadi peringatan bagi setiap kita jemaat yang Tuhan kasih, bahwa kelak ada sebahagian dikatakan yang tidak akan masuk kepada tempat perhentian, yaitu surga yang abadi. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, mari. Yang ketiga, hal justru yang kita perhatikan, yang kita takutkan adalah seperti yang di dalam Wahyu 20 ayatnya yang ke-15. Wahyu 20 ayat yang ke-15 yang berkata demikian. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Artinya saudara kasih dalam Tuhan, nama kita tidak ditemukan di dalam kitab kehidupan. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Sesungguhnya saudara kasih dalam Tuhan, hal inilah yang sepatutnya kita takutkan, yaitu jangan sampai Tuhan tidak mengenal siapa kita. Dan jangan sampai kita tidak masuk ke tempat perhentian surga yang abadi, surga yang kekal, karena perbuatan kejahatan yang masih dilakukan. Dan jangan sampai nama kita kelak tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Alangkah sedihnya, alangkah mengerikan kalau ini terjadi. Saudara kasih dalam Tuhan, mari saudaraku, pertandingan hidup kita di dunia ini belum selesai. Itu sebabnya jangan khawatir, jangan takut. Jangan terbelenggu oleh khawatir dan takutmu, sehingga kita tidak bertindak dan melakukan hal yang benar sesuai dengan iman saudara dan saya. Berjuanglah dengan pertandingan yang baik, supaya kelak kita masuk surga yang abadi. Tetaplah percaya, Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satukan hati kita. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu telah menyampaikan pesan firman-Mu bagi setiap kami yang mendengar dimanapun berada, baik di rumah, di perjalanan, berkendaraan, seluruh jemaat Tuhan, GBI, Grand Wisata Tambun Bekasi. Tuhan, aku berdoa, biarlah kiranya hal yang kami takutkan seperti pesan firman-Mu hari ini bagi kami, agar supaya kelak jangan sampai kami tidak dikenal oleh Tuhan. Itu sebabnya kami akan memperhatikan hidup kami, supaya hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Kami akan memperhatikan segala ucapan, perkataan, bahkan perbuatan kami, agar supaya tetap harmoni dan selaras dengan Injil Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya berkat-Mu melimpah bagi setiap jemaat-Mu, agar supaya jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah kiranya pemberitaan firman ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita diberkati begitu luar biasa. Mungkin di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami tetap mengundang Bapak Ibu untuk bisa bergabung bersama-sama kami dalam ibadah online. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari persiapkan persembahan kita, persiapkan hati kita, dan kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah Engkau utus untuk menjadi berkat bagi kami, dan Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir. Bahkan mungkin ada yang baru pertama kali hadir bersama kami, berkati mereka berlimpah-limpah.
Biarlah Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi, juga tangan-tangan yang mengelola, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Menara doa akan dilakukan pada tanggal 16 Februari jam 19 WIB. Bapak Ibu yang rindu tergabung dalam menara doa memuji menyembah Tuhan bersama-sama dapat menghubungi sekretariat di nomor berikut untuk mendapatkan link Zoom-nya. Rumah doa juga diadakan pada setiap hari Kamis jam 10.30 WIB. Bapak Ibu yang punya pergumulan doa dan yang rindu bergabung bersama-sama dapat menghubungi para gembala KUL atau menghubungi nomor sekretariat yang tertera di layar kaca Bapak Ibu semuanya. Kemudian call online juga dilakukan seperti biasa. Bapak Ibu juga dapat menghubungi sekretariat bila rindu bergabung bersama-sama dengan call yang terdekat, sehingga sekretariat akan dapat mengarahkannya. Mungkin juga ada Bapak Ibu yang rindu dilayani, baik itu di dalam baptisan air, penyerahan anak, bimbingan pranikah, ataupun pelayanan-pelayanan yang lainnya. Bapak Ibu juga dapat menghubungi nomor sekretariat yang tertera. Ini pengumuman hari ini, dan tidak lupa kami mengucapkan Happy Chinese New Year. Kongsi Pacoy buklet yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom para wanita Allah. Kami mengundang semua kaum wanita untuk hadir dalam ibadah dan perayaan ulang tahun ke-8 Victory Women GBI Grand Wisata melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari Kamis 18 Februari 2021 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat bersama Ibu PDM Vera Mulyono dengan tema Hidup yang Diubahkan. Ibadah ini juga disiarkan langsung melalui YouTube channel GBI Grand Wisata. Informasi pendaftaran bagi yang sudah terserap di dalam KUL dapat mendaftar di gembala KUL masing-masing. Bagi yang belum terserap di dalam KUL dapat mendaftar ke Ibu Oli di nomor 0812 8625 0040. Mari alami perjumpaan dengan Tuhan yang pasti akan mengubahkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.